datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising Sign. Buat kalian yang lagi punya gebetan, masih single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah. Couple reading untuk Sagittarius di bulan Juli 2020. Untuk Sagittarius yang berdiri dengan fire sign, Aries, Leo, dan sesama Sagittarius. Untuk Aries ya. Aries, Leo, dan yang ini adalah Sagittarius. Di bottom of the deck-nya adalah Queen of Swords. Ini menggambarkan bahwa seorang fire sign akan ngomong terus terang ke kamu, akan minta kepastian atau memberikan kepastian ke kamu. Dia akan ngomong jujur dan belak-belakan, walaupun sometimes agak sedikit tajam apa yang dia bicarakan atau kalimat dia. Mungkin dia juga akan berani meng-cut off hubungan yang tidak imbal balik gitu ya. Untuk kamu yang beriling dengan Aries, sepertinya Aries akan datengin kamu lagi. Dia masih memiliki perasaan dengan kamu, dia kangen dengan kamu dan dia masih ingin kembali dengan kamu kalau kalian habis break up. Kalau kalian masih dalam keadaan in relationship ya, akan ada harmonisasi, pemulihan dalam hubungan, rekonsiliasi, balikan, dan juga akan ada komitmen. Oke, komitmen mungkin juga beberapa di antara kamu ada yang memiliki isu tentang anak ya, child issue, dan mungkin juga ada yang melahirkan ataupun tentang kehamilan ya. Untuk Leo, seorang Leo ini merasa sangatlah lonely dan ditinggalkan oleh kamu ya, dia kasihan banget ini ya. Dan dia mungkin kesepian, dia butuh kamu tapi kamu gak ada. Dan dia juga mungkin seperti diasingkan gitu ya, atau dinginin sama kamu. Mungkin kamu cuekin dia dan dia ngerasa kesulitan dalam keadaan ini, atau butuh kasih sayang misalnya tapi gak ada siapapun di sebelah dia. Dan akhirnya dia akan bisa adaptasi dengan hal itu ya. Kalau dia bisa move on, dia akan feel better, dia akan biasa-biasa lagi ya, dan dia akan menikmati kesendirian dia as a single person. Terus untuk Sagittarius ada di Empress dan Nine of Wands ya. Sepertinya seorang Sagittarius ini udah cukup lama bertahan dalam hubungan, dia udah banyak luka dan dia masih sayang sama kamu, dia masih memperhatikan kamu, dia masih care sama kamu, dan dia masih mau berjuang untuk kamu ya. Ini seperti kasih seorang ibu ya, dan dia mengharapkan kamu untuk selalu ada dalam susah dan senang sama dia, oke? Dan sepertinya dia akan bertahan ya, walaupun sometimes dia akan seperti waspada atas kamu, berjaga-jaga, put guards on you ya. Sagittarius yang beriling dengan water sign, Cancer, Scorpio, ataupun Pisces di bulan Juli 2020.
Ini jumping card. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di bottom of the deck-nya adalah The Tower. Sagittarius, kamu yang berdiri dengan water sign, mungkin juga akan ada perubahan di bulan Juli. Ada suatu hal yang terjadi tiba-tiba yang gak disangka, mungkin news, kabar yang mengagetkan, atau perubahan mendadak atas suatu rencana. Ya bisa juga break up buat beberapa di antara kamu, atau mungkin ada suatu rahasia yang terungkap, ataupun mungkin relationship kalian ini udah hampir diambang kehancuran, dan kemungkinan di bulan Juli ini things will broken gitu ya, dan mungkin aja menyakitkan buat dua belah pihak. Oke, untuk Cancer. Cancer, sepertinya dia bersenang-senang ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan love triangle dengan Cancer ya. Dan Cancer ini sepertinya akan independen, dia nggak akan bergantung dengan kamu, dia akan lebih memilih untuk sendiri, senang dengan kesendirian dia, dan mungkin juga hubungan dengan kamu seperti friend with benefit ya. Mungkin ada perayaan, celebration, atau party, entah dia ngajak kamu atau dia ngajak teman-temannya ya, pastinya dia menikmati waktu-waktu kesenangan ini ya, have fun. Dan mungkin juga hubungan kalian itu bagi dia hanya just for fun, oke? Lalu untuk Scorpio, dia nggak mau untuk menerima tawaran cinta dari kamu. Dan juga mungkin kalau kalian udah berjalan sekian lama hubungannya dengan seorang Scorpio, sepertinya dia agak sedikit bosan, jenuh gitu ya, jenuh. Ataupun merasa kurang chemistry dalam hubungan ini, dia lagi butuh space, sometimes dia nggak bisa diganggu, atau dia lagi pengen sendiri kadang-kadang ya, dan akan sulit untuk SMS dia, mungkin cuma di-read atau bahkan nggak di-read sama sekali. Dan sepertinya dia juga nggak akan taking action atas suatu hal karena dia rasa belum waktu yang tepat, dan dia lagi malas untuk ngapa-ngapain probably, oke? Ya, Pisces. Untuk kalian yang berdealing dengan Pisces, seorang Pisces ini sepertinya banyak dikagumi ya, dikagumi banyak orang, dan dia juga akan winning the game, dia akan menjadi hero untuk kamu, dan dia charming sekali ya, dia mungkin akan ada promosi juga dalam hal job ataupun things yang akan ada kemajuan dalam hidup dia, dan itu akan membuat kamu bangga terhadap dia, kamu akan giving applause to them. Ya, sepertinya ada perayaan juga ya, dan Pisces akan sangatlah intuitif di bulan Juli ke kamu, dia nggak bisa dibohongi ya, dia akan mengandalkan intuisinya dan juga melihat kamu dengan jelas ya. Sepertinya atas perubahan yang terjadi dalam hubungan, Pisces akan menjadi lebih pendiam, lebih sekretif, misterius, dan juga tertutup. Dan kalau kalian mengalami break up, dia akan segera move on, cepat untuk move on. Bahkan dia akan tampil menarik dan menjadi eye-catching bagi banyak orang. Oke, untuk Sagittarius yang berdealing dengan Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di bottom of the deck-nya adalah Ace of Wands. Hubungan kamu dengan Earth sign ini akan ada suatu hal yang baru yang sangat bergairah, menggairahkan. Ada ide baru, ada passion yang baru, juga ada adventure. Ya, mungkin seperti getting to know each other, dan juga ada hubungan yang sexual things yang bergairah ya. Well, Sagittarius yang berdealing dengan Taurus, ada new beginning dalam cinta dan passion ya. Ini semua new beginning loh, wow. Dia siap untuk memberikan kamu hati ya, cinta yang tulus. Dia memberikan kamu hati dan juga uang loh. Ini luar biasa, ini idaman semua orang ya. Ya,
perasaan dan stability, kepastian ya. Dia juga ingin long term relationship, dia ingin menjalani hubungan yang serius dengan kamu karena dia punya perasaan yang tulus buat kamu, dia punya cinta, dan it is a new beginning ya. Wah, hebat, memberikan ke kamu kanan kiri ya, tangan kanan tangan kiri. Oke. Lalu untuk Virgo, kamu yang berdilin dengan Virgo, sepertinya dia benar-benar, buat beberapa di antara kalian ini Virgo ini adalah soulmate connection kamu atau hubungan karmik ya mungkin juga. Dan akan ada rebirth atas hubungan kalian, rekonsiliasi, kesempatan kedua, juga wake up call di dalam hubungan percintaan kamu, dimana akan ada yang bersatu ya, kalian akan bisa bersatu. Dan ini adalah kesempatan emas ya untuk kamu, untuk relationship kamu dalam hal asmara akan sangat romantis. Oke. Lalu untuk Capricorn, buat Capricorn ya, sepertinya Capricorn ini agak emosional ke kamu. Dia punya harapan atas suatu hal tapi agak sedikit maksa ya. Mungkin juga agak sedikit pushy, terlalu mendorong kamu untuk melakukan apa yang dia harapkan atau melakukan apa yang dia inginkan. Mungkin dia juga agak sedikit arogan ataupun kasar. Tindakan terlalu cepat sebelum dipikirkan sometimes. Ya, karena dia ini sangat ambisius dan sangatlah berharap banyak atas suatu hal. Gemini, Libra, dan Aquarius. Di bottom of the deck-nya adalah Five of Cups ya. Seorang air sign yang kalian dealing ini mungkin lagi kecewa, dia lagi sedih, dia lagi dalam pergumulan ya, dia kepikiran atas suatu hal yang mungkin udah gagal atau nggak terjadi ya. Dia sangatlah drown ke arah pesimistik atau kesedihan. Mungkin juga dia kecewa dengan kamu, ataupun ada suatu penyesalan ya atas kejadian yang sudah terlanjur terjadi. Oke, dengan Gemini ini kecewa berat sama kamu ya, jelas-jelas kamu menyakiti hati dia dan dia sedih, dia nangis, dia ngerasa nggak mungkin lagi gitu ya. Mungkin kamu putusin dia dan dia sedih banget, dia ngerasa kayak mungkin hubungan ini nggak akan bisa bersatu lagi, kamu mungkin nggak mau sama dia lagi, hal-hal seperti itu ya. Dan dia belum bisa move on dari kamu, dia belum bisa melupakan kamu, dan dia masih sangatlah berdealing dengan heartbreak-nya dia. Oke. Orang ini sepertinya akan pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri, untuk healing ya. Dan mungkin dia juga akan in out dalam hubungan, karena somehow dia masih memiliki kesedihan yang mendalam karena kejadian di masa lalu. Untuk Libra ya, buat beberapa di antara kalian ya, kalau kalian sudah berhubungan dengan Libra ataupun sudah menikah, akan ada acara keluarga ya, dia akan spend time dengan kamu dan keluarga kalian, dengan anak-anak ya. Dia merasa bahagia dalam hubungan ini, dan sometimes ada suatu hal yang harus dia kerjakan yang harus balance antara mengutamakan keluarga dan mengutamakan suatu hal yang lain, misalnya kerjaan kah atau hal yang lain. Jadi dia harus make things balance dan dia akan juggling. Buat kamu yang belum menikah dengan seseorang Libra ini, mungkin dia sudah memiliki keluarga ya, bisa aja. Dan dia juggling hubungan antara kamu dengan istrinya dia dan atau keluarga dia. Dia mungkin gak bisa untuk melepasin istrinya atau menceraikan istrinya untuk kamu, ataupun memutuskan kamu untuk kembali ke istrinya, something like that. Jadi dia masih juggling, dia belum bisa fokus dengan salah satu hubungan atau dengan salah satu hal. Untuk Aquarius yang berdealing dengan Sagittarius, di bulan Juni ini akan ada pertengkaran, permasalahan ataupun perdebatan antara kamu dengan Aquarius ya. Kalau kamu yang merasa seperti mau menang sendiri, kamu yang ego, kamu yang selalu mau
going to fight. Dia atau Aquarius ini akan merasa kecewa dengan kamu dan mungkin dia akan moving away, mundur atau menjauh dari kamu, dan dia akan mencari kesibukan sendiri. Tapi kalau dia yang emosional, dia yang gak mau ngalah dan dia yang mau menang sendiri semua untuk kepentingan dia, dan kamu seperti menjauh dari dia karena kelakuan dia akhirnya akan menyesali keadaan, menyesal. Dan mungkin dia akan mengharapkan kamu kembali dengan dia akan coba untuk put effort dalam hubungan, memperbaiki hubungan itu, dan mungkin berusaha untuk berubah. Oke, itu aja yang gue bisa sampaikan buat readingnya Sagittarius. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.